program Q&A, tanya jawab parenting, saya Jarod Tijanarko dengan Ibu Harlin Imelda. Pertanyaan, cucu saya 5 tahun. Kalau berbuat salah tidak mengakui atau dia lemparkan kepada sepupunya. 5 tahun, cerdas banget ini. Kalau saat bersama-sama dengan sepupunya. Oke. Bagaimanakah cara mencari akar masalahnya? 5 tahun pandai melemparkan kesalahan kepada sepupu yang sedang bersama dengan dia. Hebat ini anak. Cerdas banget ya, Pak. Tahu taktik, strategi. Kayak siapa ini ya? Kalau yang pertama kali dilihat pasti kan umur-umur begitu, umur-umur meniru ya. Jadi saya kira yang perlu dilihat, coba dikoreksi, ada nggak orang-orang dewasa di sekitarnya yang punya gaya komunikasi yang pernah dia dengar itu ternyata melemparkan kesalahan kepada si A, si B, si C. Mungkin itu ditirunya, itu yang satu. Bagaimana cara menghentikannya? Orang tua harus ambil peran, menjadi contoh, menjadi teladan. Kalau misalnya orang tua salah, langsung bilang ke anaknya, ini maaf ya mama yang salah. Mama salah, harusnya mama tadi tahu begini, begini, begini. Ini akan, dan itu dilakukan dengan konsisten, anak yang cerdas ini akan melihat, oh yang baik ternyata seperti ini. Sehingga dia berhenti untuk menunjuk orang lain, tapi mencoba mengakui kesalahannya. Jadi dia barangkali dia melihat pada lingkungannya, pernah ada orang-orang dewasa di sekitarnya, mungkin pernah berbicara dan saling melemparkan salah, barangkali, atau nonton di TV sesuatu cerita yang tidak didampingi, dan itu dimasukkan, dia serap. Dan anak ini kan pintar, jadi dia serap itu, oh ini bisa, ini aku pakai, kalau nanti aku untuk ngeles, kan bisa jadi dia begitu. Jadi begitu kok kondisinya pas, situasinya pas, langsung siapa yang buat ini? Dia, karena dia teringat apa yang dia tonton. Sehingga sangat penting untuk dalam masa-masa meniru ini, sangat penting untuk didampingi apa yang dia tonton, apa yang dia dengar. Ini harus selalu diajak untuk disertai dengan orang tuanya. Jadi bagaimana cara mengatasinya buat saya adalah orang tua ambil teladan itu. Kalau misalnya melakukan sesuatu yang keliru, segera mengakui bahwa oh ya aku salah, maaf mama salah, maaf papa salah, dan ini akan menjadi satu teladan yang sangat baik sehingga dia akan menjadi anak yang juga berani mengambil resiko kalau dia salah untuk mengakui itu. Ini salah satunya. Nanti Pak Jarod akan melengkapi. Silakan Pak. Ya, sangat tepat dengan cara diberi teladan karena masa sampai 6-7 tahun itu anak menirukan. Nah, paling kalau sudah cukup deket gitu ya, pas anak salah dan betul-betul ibu yakin dia salah, ya maka ketika dia melemparkan kesalahan, ya tapi kita udah yakin bener ya data bahwa dia betul-betul yang salah, gitu kita tanya kenapa gitu ya. Nah, mungkin itu kalau bicara mencari akar, karena kalau cara supaya nggak begitu lagi ya dikasih teladan. Tapi mencari akar kenapa dia begitu kan agak susah ya, mencari akar itu penyebabnya. Jadi misalnya nanti dia misalnya apa ya kan kakak juga begitu, kan mamah juga begitu gitu. Tapi kadang untuk buat anak berani mengakui penyebabnya itu kadang agak susah ya untuk mencari akar. Iya. Kalau akarnya nggak ketemu ya langsung diberi teladan aja. Atau misalnya pernah juga akar itu karena ketika dia salah dihukumnya berlebihan. Akhirnya dia takut dihukum, daripada dia kena hukuman, dia lempar kesalahan. Jadi memang akar itu bisa macam-macam. Ada anak yang bohong gitu kan, akarnya Oh, apa gitu ya? Ternyata juga ibunya bohong sama bapaknya gitu ya, atau malah anak diajari bohong sama orang tuanya. Kasih tahu tamu ada tamu datang tuh, bilang kalau mama nggak ada. Gitu ya. Jadi anak diajari bohong, di training bohong gitu ya. Tapi bisa juga bukan di training gitu. Waktu dia jujur dimarahi gitu ya. Misalnya oh jujur ya nilainya bisa. jelek. Jujur nilai jelek dimarahi, dia nggak mau jujur lagi. Gitu. Tapi kalau dia jujur nilainya Iya. jelek, lalu diajari, dilesi, dibimbing, dia belajar, aku kalau punya masalah dikasih cerita, dikasih solusi, dia akan cerita lagi. Jadi memang mencari akar ini nggak mudah, tapi pasti bisa. Cuma yang bisa mencari akar itu sebenarnya ya orang tuanya sendiri, kalau sudah punya kedekatan dengan Si anak. anak. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan nyambung sekaligus karena ini serupa sebenarnya mengenai soal salah dan minta maaf ya, tapi beda umur. Jadi kita sambung sekaligus. Shalom, saya punya anak
Ini beda usia tapi 12 tahun. Ketika berbuat kesalahan, yang bersangkutan tidak mudah untuk minta maaf kepada orang tua atau saudaranya. Jadi kalau yang tadi yang kecil melemparkan kesalahan, yang ini nggak melemparkan kesalahan tapi nggak minta maaf baik kepada orang tua atau saudaranya. Yang bersangkutan mudah emosi. Saat emosi bisa seharian di kamar. Katanya merenung dan pengen sendirian. Saat kondisi baik-baik saja, yang bersangkutan suka memeluk-memeluk. Oh ya, kalau nggak lagi marah, nggak lagi apa, ya peluk-peluk orang tua. Tapi kalau lagi ada kesalahan, nggak ngaku, nggak minta maaf, tapi malah emosi seharian di kamar. 12 tahun. Oke, silakan Ibu. Itu kayak anakku tuh. Jadi dia kalau lagi kesel gitu, nggak mau dia minta maaf. Kesel aja dulu, tapi ya saya diamin aja. Saya biarkan, tapi terus nanti lama-lama dia datang, mama aku minta maaf. Lama memang, tapi pada akhirnya terus mama aku minta maaf ya, tadi aku gini-gini. Nah, saya kira ketika dia tidak mau meminta maaf, kita, peran orang tua mendorong dia untuk tahu apa kesalahannya. Jangan berhenti untuk menunjukkan itu, tapi juga tidak dengan memarahi. Apa ya, lebih seperti, apalagi 12 tahun. 12 tahun ini sudah tidak seperti anak tadi yang masih 5 tahun. Ini sudah harus posisi kita sebagai teman sudah harus lebih menjadi, berbicaranya sudah harus jadi lebih menjadi teman. Jadi ketika dia melakukan sesuatu yang salah, jangan terus kamu ya tidak mau minta maaf, kebiasaan itu pasti dia akan jadi lebih menjauh. Benteng, dia akan membangun benteng temboknya sendiri untuk membenarkan diri. Maka tunggu dulu sampai jeda, sudah mulai tenang, datang dan peluk dia. Tapi peluk untuk bilang, tadi, lalu jelaskan kenapa, sisinya kesalahan dia di mana, tapi dengan cara bahasa yang baik, yang membujuk, yang menguatkan dia, meluluhkan hatinya untuk kemudian dia mengakui, ya maaf, aku salah. Itu yang saya buat dengan anak saya, karena anak saya juga 12 tahun, dan kadang-kadang begitu. Kadang saya beri waktu dulu, sampai kemudian kalau saya lihat dia masih ngambek-ngambek, saya datang ke kamarnya. Tapi kebetulan anak saya ini memang tipikalnya tipikal yang tidak suka menyimpan marah lama-lama. Jadi dia mudah juga lupa. Tapi gitu pun tetap saya akan beritahu, kamu tahu enggak salahmu di mana tadi. Itu sebagai bicara sebagai seorang teman ya. Bukan saya terus nunjukin kesalahan dia sehingga dia merasa kecil hati. Supaya dia punya sesuatu yang dia pikirkan, oh ya, model yang gini jelek, model ini salah. Apa dampaknya kalau kamu begitu-begitu memarah lama-lama, kelirunya di mana. Dan di situ saya bilang juga, di situlah saya masukkan nilai untuk mengampuni. Saya masukkan nilai untuk bilang kalau marah jangan lama-lama, jangan sampai matahari terbenam baru hilang marahmu. Dan di sini kita bisa masuk. Ingat, komunikasinya adalah komunikasi sebagai kita menjadi orang yang dekat dengan dia, bukan untuk menunjuk salahnya seperti ke anak di bawah usia 12 tahun. Karena sudah beda relasi anak dengan kita di usia ini. Dan yang kedua, sama dengan yang usia 5 tahun, yang menjadi teladan adalah kita, orang tua. Kita tipikal yang juga cepat meminta maaf, tidak kalau kita salah. Itu juga akan dicontoh oleh si anak. Dia akan melihat pola ini ada di dalam keluarganya, pola ini ada di antara papa mamahnya. Itu yang paling cepat tuh diserap sama anak adalah pola papa mamahnya. Kalau papa mamahnya bertengkar dan terus dia tahu ngambeknya nggak lama-lama, biasanya anak juga akan mengikuti untuk pola itu, nggak mau mereka menyimpan marah lama-lama. Tapi kalau sampai 3 kali matahari terbenam, belum rampung-rampung, masih ngambek kelihatan, biasanya sih anak-anak juga akan mengikuti itu. Jadi yang kedua, bagaimana kita memberi teladan ke anak-anak. Dalam usia yang 12 tahun ini jauh lebih tepat lagi, satu diajak bicara, kedua kita sendiri mempunyai teladan yang nyata di depan mata, dilihat oleh anak-anak. Mendorong anak kita, akan membuat anak kita jadi anak-anak yang segera bukan keras hati, tapi lu merutut mengakui, ya aku keliru, aku salah. Karena mereka lihat contohnya. Itu Pak Jarod.
Oke, terima kasih Bu. Saya tambahkan sedikit saja, anak 12 tahun remaja sudah bukan anak-anak, tapi juga belum dewasa. Dewasa. Itu masa-masa perubahan ya, anak remaja itu kan masa puber. Mulai puber. Kalau wanita ya mulai menghasilkan sel telur, laki-laki sperma, ada gejolak hormonal yang diikuti juga dengan gejolak perilaku atau psikologis. Nah, pada masa-masa usia remaja ini memang sangat wajar anak itu di kamar, mengurung diri, temperamental, bahkan beberapa anak ada yang kesannya memberontak. Tapi kalau berhubung saya sambungkan ke tema kita hari ini membangun gambar diri anak, kadang anak memberontak itu bentuk dari anak bingung siapa dirinya. Anak belum selesai menemukan identitas. Nah, kebingungan itu munculnya simptomnya, gitu ya, gejalanya kira-kira itu dalam bentuk dia memberontak atau marah. Karena dia sebenarnya kayak orang frustasi. Aku ini siapa, gitu ya? Ya emang ya dia namanya ada, gitu ya. Tapi kadang anak-anak remaja itu bikin puisi, bikin status di Instagram, di sosmednya, gitu. Kadang kan memang menunjukkan bahwa dia tuh nggak tahu siapa dirinya, gitu ya. Aku nih bisa apa, aku mau kayak siapa gitu ya. Bahkan kadang ada lagu-lagu yang mereka suka itu ya lirik-lirik katanya begitu ya, aku anak siapa. Bahkan dalam kelompok rohani pun juga ada, siapakah aku ini Tuhan. Tapi jadi biji mata ya Pak. Tapi itu kan ke arah positif sih sebenarnya, merasa nggak layak di hadapan Tuhan gitu ya. Tapi Ya. sebenarnya ya bisa juga dari sisi itu kalau yang lagu rohani. Nah, maka pada anak-anak usia remaja ketika dia lagi, kalau pada usia 5-6 tahun kan namanya tantrum gitu ya. Kalau pada anak-anak remaja ya dia lagi pengen menyendiri, itu memang harus diberikan waktu. Biarkan saja. Ya, biarkan lagi sendiri ya biarkan, asal jangan disendiri di kamarnya itu buka laptop nonton pornografi gitu ya, main game. Jadi kalau dia lagi emosi ya memang nggak apa-apa ya. Bahkan dia katanya lagi merenung dan pengen sendiri, ya sudah nggak apa-apa. Itu hal yang wajar. Kalau dia emosi, lagi pengen merenung, lagi pengen sendiri, itu masih bentuk pelampiasan yang bagus daripada dia banting barang, nah pergi keluar rumah, gitu, pulangnya menjelang subuh, itu jauh lebih berbahaya. Kalau udah di kamar, begitu udah selesai, kok emosinya udah reda, dia minta dipeluk, udah peluk aja juga, nggak usah ditanyain tadi kenapa. Karena emang dia juga nggak mau menjelaskan. Yang penting dia mau tunjukkan bahwa dia sudah oke, maka dia minta mamahnya peluk atau kakaknya peluk. Itu menurut saya wajar-wajar saja ya, nggak apa-apa. Yang penting dia tidak berperilaku yang destruktif atau yang merusak. Ya, Tuhan berkati.